Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Ini hanya untuk kami dan keturunan kami nanti. Syukur-syukur jika Anda mau menerimanya atau mendengarkannya. Mungkin apa yang kita pelajari adalah berbeda. Kita sebagai orang beriman yang mempercayai adanya Sang Pencipta, yang mana Sang Pencipta itu esa, tidak dua, tidak tiga, atau seterusnya, yang mana Tuhan itu tidak bisa dibagi-bagi. Maka jika kita bisa memandang kepada keesaan Sang Pencipta, baik pada af'al atau asma atau sifat dan zat, maka pada ketika itu kita menyelam dalam pandangan kita tidak ada makhluk alam ini melainkan hanyalah Sang Pencipta atau kekuasaan Sang Pencipta. Itulah yang dinamakan maqam fana fillah, artinya binasa adanya makhluk pada adanya Sang Pencipta. Ketahuilah bahwa maqam atau kedudukan fana fillah ini belum sempurna, masih membahayakan karena belum sampai kepada maqam berikutnya, adalah maqam baqa'u billah. Adapun maqam baqa billah maka yaitu menetapkan adanya keadaan alam ini adalah kenyataan adanya Sang Pencipta. Bermula kedudukan baqa billah ada dua cara. Yang pertama adalah memandang yang banyak di dalam yang satu. Maksudnya, dikala kita memandang alam semesta yang banyak ini, maka ingat akan adanya Sang Pencipta yang Maha Esa. Untuk mendekatkan paham, maka mari kita mengambil contoh. Yaitu contohnya kita lihat pohon kayu. Ada padanya dahan dan daun dan bunga dan buah. Lalu kita ingat di hati bahwa semua berasal dari yang satu, yaitu biji pohon itu. Dan contoh yang lain seperti kita melihat laut, ombak, dan buih. Lalu kita ingat di hati bahwa semuanya berasal dari satu, yaitu air. Demikianlah ketika kita memandang alam semesta yang banyak ini, lalu ingatlah di hati kita bahwasanya itu menandakan adanya Sang Pencipta. Setelah dilatih, maka kita akan mendapatkan kedudukan baqa fillah. Maka hendaklah tuntut cara yang kedua yang lebih tinggi lagi. Adapun cara yang kedua adalah memandang yang satu di dalam yang banyak. Maksudnya lebih dahulu ingat Sang Pencipta sebelum memandang alam semesta. Yaitu kita pandang bahwa Sang Pencipta itu ada
pada sekalian benda-benda yang di alam, sekalipun sekecil apapun. Jika seperti contoh di atas, maka lebih dahulu ingat kepada biji sebelum memandang pohon, dahan, daun, bunga, dan buah. Dan lebih dahulu ingat dengan air sebelum memandang laut, ombak, dan buih. Ketahuilah bahwa makom baqa ubillah itu lebih tinggi dari makom fana fillah. Karena makom fana fillah itu makom lenyap, hilang atau binasa di bawah makom keesaan Sang Pencipta. Dan makom baqa ubillah itu makom yang tanpa ada, kekal di bawah wahdaniyat Sang Pencipta, yaitu Sang Pencipta yang ada pada sekalian benda sekecil apapun. Dan oleh ulama tasawuf, makom baqa billah ini dinamakan dengan makom tajalli. Dan kebaikannya tiadalah berhasil makom baqa billah, makom tajalli, kecuali setelah makom fana billah. Tatkala hasil pada seseorang makom baqa billah, niscaya memperoleh kenikmatan, tidak sedih dan duka, dan disebut juga arif billah atau orang yang kenal dengan Sang Pencipta. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari sekian kata yang berbelit-belit itu, kesimpulannya sangat sederhana, bahwasanya seseorang itu dinamakan mengenal Sang Pencipta jika dia sudah memandang bahwasanya adanya Sang Pencipta ini bukti bahwa adanya mohon maaf salah. Kesimpulannya adalah seseorang dikatakan arif billah atau mengenal Sang Pencipta adalah jika dia sudah memandang adanya alam semesta ini itu sebagai bukti adanya Sang Pencipta. Tidak mungkin adanya alam semesta ini dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Adanya alam, adanya kita, adanya makhluk itu menunjukkan adanya Sang Pencipta. Ketika kita sudah memandang ini, maka kemanapun kita memandang itu akan menjadikan bukti bahwa adanya Sang Pencipta. Sehingga ketika kita sudah sampai pandangan ini, maka sangat sulit bagi kita untuk melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Karena ketika kita memandang ke atas, ke bawah, ke samping, depan, belakang, itu akan selalu memandang adanya Sang Pencipta. Sehingga kita tidak bisa lepas dari pengawasan Sang Pencipta, sehingga membuat kita tidak bisa melakukan perbuatan maksiat. Nah, jadi kesimpulannya sangat sederhana. Seseorang dikatakan arif billah atau mengenal Sang Pencipta adalah ketika dia bisa memandang segala apapun yang ada di dunia ini menandakan bahwasanya itu
sebagai tanda ada Sang Pencipta. Mohon maaf jika ada salah, salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.